muka kamu merah banget. Kamu sakit? Iya nih, aku lagi sakit malaria. Malaria? Malarindu. Aku yang jadi sakit nih. Halo teman-teman. Pada video kali ini, kita akan membahas peristiwa Malari. Malari adalah singkatan dari Malapetaka 15 Januari. Peristiwa ini merupakan kerusuhan di Jakarta yang terjadi pada tahun 1974. Kerusuhan ini menyebabkan banyak kerugian dari segi materi dan politik. Kira-kira apa saja ya faktor dan sebab terjadinya peristiwa ini? Lalu apa dampak yang ditimbulkan setelah Malari? Pasca transisi kekuasaan dari Orde Lama ke Orde Baru, pemerintah mulai memperbaiki pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu strategi utama pemerintah adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dengan membuka investasi dan penanaman modal luar negeri. Pada 1967 misalnya, pemerintah menyetujui Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang disusun oleh DPR. Pemerintah berharap dengan bantuan investasi asing, ekonomi Indonesia akan menjadi lebih baik lagi. Akan tetapi, pada tahun 1970-an, pers dan kalangan intelektual, khususnya mahasiswa, menilai bahwa penanaman modal asing membuat ekonomi negara menjadi tidak mandiri. Sektor-sektor yang seharusnya dapat dibangun oleh unsur-unsur dalam negeri diserahkan kepada asing, dan akibatnya terjadi ketimpangan di antara masyarakat. Setelah menunggu lama, mahasiswa pada akhirnya mendapatkan momentum untuk melaksanakan demonstrasi kepada pemerintah. Momentum tersebut adalah kunjungan Perdana Menteri Jepang Kakue Tanaka ke Jakarta pada 14 sampai 17 Januari 1974. Kedatangan Tanaka merupakan bentuk kerjasama Indonesia-Jepang di bidang otomotif dan teknologi. Setelah mendengar kabar itu, Ketua Dewan Mahasiswa UI, Hariman Siregar, mulai menyusun rencana demonstrasi. Mahasiswa merasa investasi modal asing yang masuk ke Indonesia terlalu berlebihan. Lalu menurut kalian, bagaimana nih? Apakah kebijakan investasi modal asing itu sudah cukup tepat? Pada 14 Januari, ribuan mahasiswa melakukan long march dari kampus-kampus mereka ke arah Bandara Halim Perdana Kusuma untuk menyambut kedatangan Kakue Tanaka. Mahasiswa yang berdemo mengeluarkan spanduk dengan poster yang bertuliskan Tanaka out. Akan tetapi, langkah mereka terhenti karena jalan menuju bandara ditutup oleh militer dan polisi. Mahasiswa mengurungkan niatnya dan mengarahkan demonstrasi ke pusat-pusat kota. Pada 15 Januari, mahasiswa yang sedang berdiskusi di Universitas Trisakti mendengar kabar bahwa terjadi pengerusakan dan penjarahan di beberapa tempat perdagangan di Jakarta. Kerusuhan itu diikuti dengan pengerusakan beberapa fasilitas umum, seperti pasar dan pusat pertokoan Senen yang hangus terbakar. Selama 2 hari, Jakarta dipenuhi asap. Nah, keadaan ibu kota cukup mencekam ya saat itu. Lalu, seperti apa ya dampak dari Malari? Peristiwa Malari mengakibatkan kerugian materi dan ekonomi yang sangat besar. Beberapa kerusakan yang timbul akibat kerusuhan ini antara lain rusaknya ratusan mobil dan motor, serta rusaknya bangunan pertokoan. Selain kerugian materi, kerusuhan ini juga memakan korban jiwa, sebanyak 11 orang dan 300 orang lainnya luka-luka. Sangat mengerikan ya kondisi Jakarta saat itu. Setelah demonstrasi itu disertai dengan kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan, Presiden Soeharto mengambil langkah tegas dengan langsung memberhentikan beberapa pejabat pertahanan. Selain itu, beberapa media massa yang sering mengkritik pemerintah seperti Harian Abadi, Harian Kami, Indonesia Raya, Nusantara, serta Pedoman ditutup dan dilarang terbit. Beberapa mahasiswa yang diduga memprovokasi massa ditangkap dan diadili, termasuk Hariman Siregar. Setelah Malari, banyak pihak berspekulasi terkait motif dan konspirasi dari kerusuhan tersebut. Ada yang menduga bahwa peristiwa tersebut merupakan buntut dari perseteruan Jenderal Angkatan Darat yang berebut pengaruh di pemerintahan. Di sisi lain, ada juga yang mengatakan bahwa Malari merupakan perseteruan kepentingan antara pedagang-pedagang besar di Jakarta. Terlepas dari spekulasi yang berkembang, mahasiswa menjadi kambing hitam atas terjadinya Malari. Gerakan mahasiswa yang menjadi ujung tombak aspirasi rakyat dibungkam dan diawasi. Kalau menurut kalian, bagaimana nih dampak dari peristiwa Malari untuk sistem ekonomi di Indonesia? Silakan teman-teman berdiskusi dengan guru sejarah dan guru ekonominya ya. Oke deh, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang Malari.
Sampai berjumpa di video selanjutnya. Saya Kak Randy, sampai jumpa!